gereja yang akan Tuhan bangkitkan Pastor, di akhir zaman ini, yang akan mengalahkan antikristus, itu gereja model seperti apa Pastor? Khotbah-khotbah dan pengajaran akan munculnya pemerintahan tunggal itu memang betul, karena dinubuatkan gereja Tuhan juga akan mengalami ada satu masa sepertinya kalah. Sekarang mau pergi ke mall saja, kalau belum vaksin nggak boleh ke mall. Apakah itu bukan tanda pemerintahan tunggal? Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh, dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Mari temukan jawabannya di ruang Tyrannus, the room of revivalists and reformers. Selamat datang di dalam ruang Tyrannus, the room of revivalists and reformers. Di tengah kondisi dunia yang semakin gelap, ada banyak orang yang saat ini telah memprediksi bahwa antikristus itu memang sedang ingin memerintah di atas muka bumi ini dengan menciptakan sistem pemerintahan tunggal. Yang menjadi pertanyaan, jikalau antikristus itu nantinya sungguh-sungguh muncul, siapa yang akan mengalahkan antikristus itu sendiri? Apakah kita sebagai gereja Tuhan? Dan gereja Tuhan seperti apa yang akan mengalahkan antikristus itu? Semua itu akan kita jawab tuntas dengan narasumber tetap kita. Mari kita sambut bersama Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang Pastor Stephen di ruang Tyrannus. Satu sukacita kembali bisa bertemu dengan Gideon dan juga pemirsa semuanya. Ya, baik Pastor, kita mau lanjutkan lagi Pastor. Saya akan bertanya lagi Pastor. Ya. Mengenai kurang lebih topiknya masih seputar antikristus nih Pastor. Karena ini yang masih populer gitu Pastor saat ini, melihat kondisi situasi yang ada, kok rasa-rasanya sepertinya ya memang sedang menuju ke sana gitu Pastor. Sedang menuju, bahkan ada yang memprediksi ini arah-arahnya sepertinya menuju satu pemerintahan tunggal dengan adanya berbagai aturan-aturan yang diwajibkan, kurang lebih seperti itu Pastor. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pastor Stephen, nah gereja yang akan Tuhan bangkitkan Pastor di akhir zaman ini, yang akan mengalahkan antikristus, itu gereja model seperti apa Pastor? Ya, kalau kita belajar di dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Wahyu, dan lebih spesifik lagi Wahyu pasal yang ke-12, di sana ditegaskan ada sebuah tanda besar di langit. Ini menunjukkan betapa pentingnya peristiwa dalam Wahyu pasal yang ke-12 ini. Kalau kita memahami apa yang ditulis dalam Wahyu pasal 12 secara akurat, maka di kitab-kitab atau pasal-pasal sebelumnya, ya dari pasal 1 sampai pasal 11, lalu di pasal-pasal sesudahnya sampai di akhir kitab Wahyu, kita akan bisa melihat sebuah kondisi dan keadaan yang berbeda. Ini ya di Wahyu 12 yang soal naga merah padam itu kan Pastor? Bukan, justru tanda besar di langit, munculnya gereja Tuhan yang penuh kemuliaan, yang berkemenangan, yang punya posisi dan otoritas memerintah. Jadi jangan sampai kita keliru melihat naga merah padamnya. Walaupun itu yang tertulis kan Pastor? Tapi itu hanyalah figuran. Oh, itu sudut pandangnya lain ya Pastor? Sudut pandangnya lain. Tanda besar di langit yang dimaksudkan di dalam ayat yang pertama berbicara tentang gereja Tuhan yang digambarkan sebagai seorang mempelai, sebagai seorang wanita yang diselubungi matahari. Gambaran dari gereja yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Yang berdiri di atas bulan sebagai gambaran dari fondasi Kristus yang menjadi dasar
gereja berdiri atau dibangun di atas muka bumi ini. Lalu kemudian dituliskan di sana bermahkotakan dari 12 bintang. Ini menggambarkan tentang otoritas pemerintahan dan kuasa yang Tuhan percayakan kepada gerejanya. Karena dalam Injil Matius pasal 16 ketika Yesus berbicara tentang lahirnya gereja, dia menegaskan di atas batu karang ini, di atas manifestasi keberadaan Kristus yang dimanifestasikan, yang dinyatakan oleh pewahyuan Roh kepada gereja, digambarkan lewat Petrus pada waktu itu. Nah, dengan fondasi Kristus, Alkitab mengatakan di atas batu karang ini, di atas fondasi Kristus, aku akan mendirikan jemaatku dan Allah maut tidak akan berkuasa atasnya. Seberkuasa itu gereja Tuhan. Sedemikian berkuasa. Bahkan ayat selanjutnya menegaskan apa yang diikat oleh gereja akan terikat di sorga. Apa yang dilepaskan oleh gereja di bumi ini akan dilepaskan oleh sorga. Jadi ada otoritas pemerintahan, ada kuasa yang sedemikian dahsyat. Belum lagi manifestasi pernyataan Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang pertama dan kitab Filipi pasal yang kedua. Alkitab menegaskan bahwa Kristus yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati itu didudukkan di sebelah kanan Bapa di sorga, diberikan nama di atas segala nama, sehingga di dalam nama Yesus semua kekuatan yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi tunduk kepada nama itu. Lalu kitab Efesus menegaskan Yesus yang dipermuliakan di sebelah kanan Bapa itu diberi otoritas dan kuasa jauh lebih tinggi dari semua pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Dan yang luar biasa, masih dalam kitab Efesus itu, Alkitab menegaskan Bapa di sorga menjadikan Kristus yang sudah berotoritas atas segala sesuatu itu sebagai kepala gereja. Lalu dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 17 dan 18 yang sudah sering kita bahas, Yesus menyatakan diri kepada Rasul Yohanes dan memberi penegasan, di tanganku segala kunci maut dan kerajaan maut aku kuasai, aku pegang. Tangan itu kan bagian dari tubuh. Efesus menegaskan gereja ditetapkan oleh Bapa menjadi tubuhnya. Kristus menjadi kepalanya, gereja menjadi tubuhnya. Jadi ketika Alkitab menegaskan Kristus memiliki kuasa dan otoritas atas seluruh alam semesta, sehingga di dalam nama Yesus semua yang ada di bumi, di bawah bumi, di atas bumi harus tunduk. Lalu Alkitab menegaskan Kristus diberi kekuasaan jauh lebih tinggi dari semua pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, termasuk kuasa atas kematian. Itu sudah diberikan kepada Kristus. Kristus berkata, aku pegang. Nah, kalau dipegang, namanya memegang itu kan pakainya tangan. Sementara Tuhan menegaskan gereja itu dijadikan tubuhnya. Yang memegang tangan. Tangan bagian dari tubuh. Berarti gereja lah yang memegang otoritas itu. Nah, digambarkan dalam kitab Wahyu 12, gereja yang penuh otoritas ilahi itu bermahkotakan mahkota dari 12 bintang. Gambaran dari pemerintahan dan otoritas kekuasaan. Nah, ketika gereja Tuhan terus mengalami pekerjaan firman dan roh, dibangun posisi rohaninya, dibangun kehidupan jemaatnya secara global, maka gereja Tuhan secara rohani itu akan mulai bermanifestasi di atas muka bumi ini, menjadi gereja yang diselimuti kemuliaan Tuhan. Jadi gereja yang lemah, gereja yang suam, itu sudah tidak akan ada lagi. Sudah betul-betul akan dibuat pemisahan oleh Tuhan. Mereka yang membuka dirinya untuk terus mengalami pekerjaan firman dan roh, menyendengkan telinga untuk mendengar apa yang roh sedang katakan kepada jemaat-jemaat, dan betul-betul mengaplikasikannya dalam hidup mereka. Gereja seperti inilah yang akan dimunculkan Tuhan menjadi gereja yang penuh kemuliaan. Tapi dalam kitab Wahyu 12 juga menegaskan ada jenis gereja yang lain. Ada jenis gereja yang lain yang disebut di dalam Alkitab merupakan keturunan yang lain
tapi membawa kesaksian Yesus juga. Maksudnya apa? Nah, ketika saya mempelajari lebih lanjut dalam Alkitab berbahasa Yunani, kata keturunan yang lain ditulisnya dengan kata sperma. Berbeda dengan pernyataan tentang gereja yang lahir dari Tuhan. Ditulisnya dengan kata pneuma. Lahir di dalam roh, pneuma, yang lahiriah, sperma. Nah, jadi nanti gereja akan terbagi menjadi dua. Dimanapun saudara berada, denominasi apapun gereja yang saudara selama ini ikuti atau beribadah, nanti akan dibagi Tuhan menjadi dua. Gereja yang hidup di dalam roh, yang ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang pertama, penuh kemuliaan sorga, bermanifestasikan kuasa dan otoritas. Tapi ada juga gereja yang lahiriah, yang manusiawi, mungkin disebut dengan gereja agamawi, sehingga justru akan menjadi bulan-bulanan dari si naga merah padam yang berkepala 7 tadi. Pastor, maksudnya bagaimana, Pastor? Kan saat ini kondisinya ada banyak jenis gereja, Pastor. Ada gereja yang berfokus di pujian penyembahan, ada gereja yang berfokus di penginjilan, lalu ada gereja yang berfokus di wirausaha, usaha begitu, bisnis, dan banyak macam-macam gereja. Nah, bagaimana maksudnya membedakan gereja yang benar-benar lahir dari roh dan dipenuhi oleh pekerjaan roh dan firman, dan gereja yang agamawi? Dan ini kondisi gereja saat ini masuknya di dalam yang mana, Pastor? Jadi ketika kita memperhatikan di dalam Alkitab, kita akan mendapati segala bentuk gereja yang ada sekarang ini, suka tidak suka, kan dibangun, kehidupan jemaatnya dibangun lewat pengajaran dari pendetanya. Nah, ketika si pendeta mengkhotbahkan, mengajarkan prinsip-prinsip firman yang membawa setiap jemaatnya semakin mati daging, semakin hari semakin mencintai Tuhan, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan. Pendek kata, istilahnya hanya Tuhan dan firman-Nya yang menjadi pusat perhatian dan fokus kehidupan dari jemaat yang bersangkutan. Nah, pendeta atau gereja yang berfokus membangun jemaatnya, mencintai Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun, terus dibangun untuk hidup dari firman saja, maka kondisi jemaat yang bersangkutan akan terus terkondisikan menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Wahyu pasal yang ke-12 juga menceritakan bagaimana kondisi gereja yang dibangun dengan kuasa roh dan firman, dan kemudian memanifestasikan kuasa otoritas kerajaan dalam flow of life kehidupan sehari-hari jemaatnya. Dituliskan di sana itu sedang mengandung, dan dengan teriakan yang sangat hebat siap melahirkan. Nah, apa sebetulnya yang dilahirkan oleh gereja yang seperti itu? Dituliskan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 itu, gereja yang bersangkutan akan melahirkan, ditulis di sana dengan kata seorang anak laki-laki yang akan dipakai oleh Tuhan menggembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi. Disebutnya memang seorang anak laki-laki. Tapi ini sebetulnya berbicara tentang jemaat-jemaat yang dalam kehidupan sehari-harinya memanifestasikan Kristus. Karena terus dibangun, terus diajar oleh para pendeta yang terhubung dengan realita Tuhan, yang membawa meterai, tanda meterai dari ruang tahta, mengkondisikan jemaat hidup hanya dari firman. Nah, jemaat yang terus hidup dari firman, sementara Kristus juga disebut sebagai firman hidup. Otomatis firman hidup itu akan bermanifestasi dalam kehidupan sehari-hari masing-masing individu jemaat. Nah, masing-masing individu jemaat yang ada, ketika mereka terus mengalami pekerjaan firman dan roh yang sama, mereka akan dibawa menjadi satu, memanifestasikan keberadaan Kristus. Inilah manifestasi pelayanan tubuh Kristus yang sejati. Dibawa menjadi satu.
dibawa menjadi satu karena mengalami pekerjaan firman dan roh yang sama. Yang sama ya Pastor ya. Terus dibawa ya, terlepas dari siapa yang mengajar, terlepas dari ayat mana yang diambil, tapi spirit yang mendasari pengajaran tersebut adalah Roh Kudus sendiri, membawa masing-masing individu jemaat memanifestasikan Kristus dalam hidup sehari-hari. Bukan hanya dari karakternya atau dari moralnya, tapi betul-betul kehidupan sehari-hari jemaat ini memanifestasikan keberadaan Kristus dalam segala totalitasnya. Sehingga sebagai akibatnya, ketika masing-masing individu jemaat terus bergerak ke arah yang sama, yaitu semakin serupa dengan Kristus, mereka juga akan mulai mendapati, Pak Gideon ternyata punya tujuan yang sama. Terus siapa lagi? Mungkin saya sebut Pak Mario sebagai bagian dari kru Ruang Tiranus ini. Memiliki tujuan hidup yang sama. Nah, karena kita punya tujuan yang sama, memiliki agenda kerajaan yang sama, kita menjadi satu. Dan dari situlah manifestasi pelayanan tubuh Kristus yang sesungguhnya itu akan bermanifestasi. Jadi pelayanan tubuh Kristus bukan dengan cara dipaksakan bikin acara, dipaksakan bikin pertemuan bersama dari berbagai macam denominasi ataupun sinode, lalu kita berpikir hore kita sudah menjadi satu dalam Kristus. Bukan itu yang dimaksudkan, tapi betul-betul ini hasil inisiatif dari Roh Kudus sendiri. Karena mengenali satu sama lain, kita mengalami pekerjaan firman yang sama. Kita mendapati adanya arahan Tuhan yang sama. Kita mendapati adanya agenda yang sama. Ditaruh Tuhan dalam hidup Gideon. Ditaruh Tuhan dalam hidup saya. Ditaruh Tuhan dalam hidup saudara. Nah, ketika kita mulai mengenali satu sama lain, hidup di dalam satu destiny yang sama, agenda Tuhan yang sama, ada kehidupan roh yang sama yang menggerakkan kita. Cinta akan Tuhan yang saya miliki dengan cinta akan Tuhan yang Gideon miliki sama. Mungkin ekspresi kita dalam mencintai Tuhan mungkin beda-beda. Mungkin kalau Gideon, kasih bunga sama istri. Mungkin kalau saya lain lagi caranya. Tapi terlepas dari cara dan ekspresi, kita sama-sama mencintai Tuhan sebagai satu pribadi yang paling berharga, yang paling kita kasihi dalam hidup kita. Bahkan kita tidak mencintai hidup kita sendiri, nyawa kita sendiri, apa yang kita miliki lebih daripada cinta kita kepada Tuhan. Ini maksudnya Pastor, ini sesuatu yang fix, karena kalau misalnya bersumber dari Roh Kudus, hasilnya pasti seperti itu. Pasti seperti itu. Mencintai Tuhan gila-gilaan. Pasti akan mencintai Tuhan gila-gilaan. Salah satu buah kerajaan, kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal 13, salah satu buah kerajaan yang paling sederhana, 30 kali lipat, digambarkan di dalam Alkitab sebagai orang yang mau menjual semua yang dia miliki demi untuk mendapatkan mutiara yang indah atau harta yang sangat berharga. Loh, itu gambarannya apa? Kita rela mengorbankan apapun demi untuk mengalami realita Tuhan dalam hidup kita. Nah, jadi kalau ada orang Kristen merasa, wah, aku itu cinta Tuhan luar biasa, rela mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Nah, kita bisa kenali, inilah orang-orang percaya yang pasti akan dipersatukan dengan orang percaya lain yang juga cinta Tuhan gila-gilaan. Sehingga sebagai akibatnya mereka akan mulai memanifestasikan pelayanan tubuh. Nah, digambarkan dalam kitab Wahyu 12 itu seperti seorang anak laki-laki. Tapi yang seorang anak ini sebetulnya adalah manifestasi dari sekian banyak orang-orang percaya yang mengalami pekerjaan firman dan roh yang sama, yang mencintai Tuhan dengan kadar cinta yang sama gilanya, sama mati-matiannya, sama habis-habisannya, dan mereka menjadi satu di dalam Dia. Dan tugas dari gereja adalah menggembalakan bangsa-bangsa. Di tengah kondisi yang seperti sekarang, orang semakin bingung, PPKM tambah panjang, dan dari cerita-cerita atau berita-berita tentang apa istilahnya,
teori konspirasi, makin menyeruak nih, ini akan terus dibikin ada varian-varian baru, new flavor. Begitu orang sudah mulai nggak takut, munculin new flavor baru. Jadi istilahnya ini memang pribadi-pribadi yang cinta uang, yang memang punya niat jahat, merupakan manifestasi dari si iblis itu sendiri yang memang berniat untuk menaklukkan semua orang yang ada di atas muka bumi ini ada di dalam kendalinya. Jadi peristiwa ataupun khotbah-khotbah dan pengajaran akan munculnya pemerintahan tunggal itu memang betul. Tapi itu kan hanya secuplik kisah, secuplik peristiwa yang akan terjadi. Bukan hal yang besar, bukan hal yang istilahnya menjadi main topik. Karena bagaimanapun juga peristiwa munculnya pemerintahan tunggal atau penguasa yang akan menguasai seluruh dunia itu bukan terjadi di zaman antikristus saja. Dulu-dulu juga sudah pernah ada. Hanya ketika dulu terjadi itu dinubuatkan di dalam Alkitab dalam waktu singkat langsung bisa ditaklukkan, langsung bisa alami istilahnya niat jahat itu bisa seperti dinetralisir sehingga kehidupan akan terus menjadi seperti biasanya. Nah, kalau yang kali ini memang menciptakan kehebohan-kehebohan tersendiri. Karena dinubuatkan gereja Tuhan juga akan mengalami ada satu masa sepertinya kalah, tapi bukan kalah. Mungkin memang sepertinya kita kayak terpojok ya, kayak misalkan ada beberapa dari kita yang juga ikut bertanya-tanya, wah Pak, sekarang mau pergi ke mall saja, kalau belum vaksin nggak boleh ke mall. Apakah itu bukan tanda pemerintahan tunggal? Memang itu sepertinya tanda-tanda yang menggiring ke arah sana. Tapi ingat sekali lagi bahwa itu barulah sebuah momen peristiwa, bukan puncaknya. Ya kayak kalau kita nonton film Avenger. Thanos berhasil jentik jari, ceplik. Lalu kemudian ada sebagian besar penduduk bumi yang hilang. Nah itu kan cuma baru suatu momen peristiwa. Jangan nonton berhenti di situ. Jangan di pause di situ aja. Di situ. Ini masih ada kelanjutannya. Film Endgame-nya masih baru dibuat. Sudah dirilis sih sekarang sih. Kita sudah tahu, sudah melihat pada ujungnya ya Avenger lah tetap yang menang. Happy ending. Demikian pula gereja. Gereja jangan diceritakan ketika dijentik antikristus kelihatannya muncul lalu kemudian gereja kalah, kagak. Itu cuma baru satu momen. Tapi akan terjadi peristiwa di mana gereja Tuhan digambarkan dalam Wahyu 12 itu akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi. Pastor, tapi anak laki-laki ini sepertinya terintimidasi nih, Pastor. Waktu di Wahyu 12. Ketakutan juga nih, Pastor. Melihat anak merah padam karena sepertinya lari, dibawa lari, dirampas. Itu bagaimana, Pastor? Itu adalah istilahnya pembahasaan yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Karena kalau kita membaca dalam terjemahan bahasa Inggris, bukan ditulis anak itu dilarikan atau anak itu lari, bukan. Ditulis dalam terjemahan bahasa Inggris, anak itu di-caught up, diangkat ke tahtanya. Maknanya beda jadinya, Pastor, lain. Itu justru menggambarkan bagaimana anak laki-laki ini atau orang-orang percaya yang memanifestasikan Kristus ini akan menggembalakan bangsa-bangsa dengan otoritas yang langsung datang dari ruang tahta. Sehingga sebagai akibatnya, ketika mungkin orang sebagian besar ketakutan, orang sebagian besar mulai ada yang memberi diri untuk hidup dalam cengkeraman dari naga yang merah padam tadi, dari manifestasi antikristus yang akan muncul nantinya. Tapi itu kan balik lagi, itu hanya secuplik peristiwa, karena seluruh dunia akan ada dalam kendali kerajaan sorga.
Bagaimana wujud itu akan bermanifestasi? Dimulai dari proses penggembalaan tadi. Orang-orang percaya akan mulai mempengaruhi kehidupan tetangganya, teman-temannya, orang-orang yang berinteraksi dengan dirinya, dengan firman yang datang dari ruang tahta. Mengkristenisasi maksud Pastor? Bukan. Karena kalau kita baca dalam kitab Mika pasal yang keempat, kita akan mendapati bagaimana orang-orang yang selama ini belajar berperang, mereka akan menggantungkan senjata mereka, mengganti senjata mereka berubah menjadi alat-alat pertanian. Sehingga sebagai akibatnya tidak akan ada lagi peperangan. Yang ada adalah damai sejahtera dan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi ketika hal itu terjadi sebagai akibat manifestasi dari gereja Tuhan yang dibangun secara akurat, maka tetap ada satu ayat yang menegaskan, ketika bangsa-bangsa lain berjalan menurut nama Allah mereka, tetapi kita tetap akan berjalan di dalam nama Tuhan kita. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan kristenisasi atau membuat seseorang jadi Kristen. Katakanlah Gideon bukan orang percaya, bukan orang Kristen, tapi Gideon mempercayai apa yang menjadi arahan, apa yang menjadi pernyataan-pernyataan yang saya terima dari ruang tahta. Gideon pun akan menikmati hasil yang sama seperti yang saya nikmati di dalam Tuhan. Begitulah cara kita menggembalakan bangsa-bangsa. Dan kalau kita membaca di kitab Perjanjian Lama, ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir, ternyata bukan cuma orang Israel sendiri yang keluar dari Mesir. Betul, ada cukup banyak bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Mesir, yang ikut keluar dari Mesir, mengikuti orang-orang Israel ini. Nah, walaupun pada kenyataannya memang pada akhirnya mereka ini yang bikin ulah dan mempengaruhi Israel. Tapi di kemudian hari, di akhir zaman ini, bukan mereka yang nanti akan bikin ulah, karena mereka akan hidup dalam penggembalaan kita sebagai orang percaya. Dan saya yakin Tuhan akan pakai semua saudara untuk terus mengalami pekerjaan firman dan roh sampai manifestasi Kristus nyata dalam hidupmu sehari-hari. Sehingga lupakanlah peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa akan ada pemerintahan tunggal. Ingat baik-baik, itu hanya satu event. Karena akan ada banyak event-event lain yang terjadi. Salah satu di antaranya yang paling penting adalah lahirnya anak laki-laki yang akan menggembalakan bangsa-bangsa ini. Karena inilah yang akan mengkondisikan mereka yang awalnya hidup dalam kuasa kendali dari sistem dunia ini. Mereka semua pakai tanda kutip akan membelot dan kemudian hidup dalam sistem kerajaan sorga. Begitu mereka berinteraksi dengan hidupmu yang terhubung dengan sorga, mereka akan membelot masuk menjadi bagian dari orang-orang yang hidup dalam sistem kerajaan sorga juga. Haleluya. Nah, Pastor Stephen, ini bagaimana caranya, Pastor? Misalkan saya, Pastor, ingin berada di dalam gereja yang seperti Pastor Stephen maksudkan. Bagaimana caranya saya bisa berada di dalam gereja model seperti yang Pastor Stephen jabarkan tadi? Satu hal yang saya tahu pasti, orang yang mencintai kebenaran pasti akan mengejar kebenaran. Dan roh kebenaran itu, Roh Kudus sendiri, pasti akan datang, menuntun, memimpin saudara untuk dipertemukan dengan kebenaran. Dipertemukan dengan gereja-gereja yang memang menyampaikan pengajaran, pesan Tuhan dari Roh Kudusnya. Dan saya yakin disitulah engkau akan dibangun untuk bisa memanifestasikan Kristus dalam hidup sehari-hari. Bukan dipersiapkan untuk mati masuk surga. Karena percayalah, begitu engkau percaya Yesus, walaupun belum ada banyak hal yang kau lakukan, kalau engkau segera mati, engkau tetap masuk surga. Pasti itu udah pasti ya, Pastor. Karena pertanyaannya, apa perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus? Dia ada di sebelah kanan karena berbuat jahat ya, Pastor ya. Karena disalib, makanya dia memang berbuat jahat. Dan dia tidak sempat berbuat baik apapun. Tapi ketika penjahat itu berkata, Yesus, aku tahu siapa dirimu.
ingatlah aku kalau engkau tiba di Firdaus. Lalu Yesus berkata, pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Orang pertama yang masuk ke Firdaus. Loh, tapi kalau kita selama ini berpikir, tapi Pak Stephen, bukankah kehidupan kekal itu lebih panjang daripada kehidupan yang singkat yang ada di atas muka bumi ini? Makanya butuh persiapan yang lebih panjang. Keliru. Butuh persiapan yang panjang. Justru karena hidup kita singkat di atas muka bumi ini, persiapanmu harus cepat. Persiapanmu harus matang. Supaya yang sedikit waktu ini bisa maksimal. Nah, ketika kita berfungsi maksimal di atas muka bumi ini, otomatis ketika kita masuk dalam kekekalan, karena tugas di bumi sudah selesai, engkau akan menikmati banyak hal dalam kekekalan. Bukan berarti apa yang kita nikmati dalam kekekalan dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, sehingga istilahnya perbuatan baik kita yang menyelamatkan kita. Tidak, yang menyelamatkan kita cuman korban Kristus. Yang menebus dosa kita hanya korban Kristus. Tapi apa yang engkau lakukan di atas muka bumi ini buat kerajaan sorga, itulah yang membuat engkau menikmati kemuliaan yang lebih lagi saat engkau masuk dalam kekekalan. Jadi fokuskan hidupmu untuk memunculkan buah kerajaan. Fokuskan hidupmu terus memunculkan buah-buah roh. Fokuskan hidupmu terus memunculkan buah-buah kehidupan. Karena itulah yang menjadi hasil dari benih kerajaan yang ditaburkan dalam hidup kita. Kalau benihnya akurat atau benihnya benih kerajaan, harusnya muncul buahnya ya buah kerajaan juga. Jadi Pastor Stephen ingin menegaskan bahwa hidup kita saat ini gak usah pusingin soal yang antikristus, pemerintahan tunggal. Jangan. Itu ya Pastor ya. Fokuslah untuk mengeluarkan buah kerajaan. Fokuslah untuk melakukan sesuatu buat kerajaan sorga. Jangan sibuk cari duit, jangan sibuk mengejar kesuksesan, jangan sibuk istilahnya apa dengan diri kita sendiri. Pastikan kita terus memprioritaskan kerajaan sorga. Pastikan kita memprioritaskan agenda Tuhan dalam hidup kita. Karena Alkitab menegaskan kalau kita berfokus mengejar Tuhan dan agenda kerajaan sorga, semua yang menjadi kebutuhan kita, yang dicari oleh semua orang di atas muka bumi ini, Tuhan kasih sebagai bonus. Nah, selama ini kita lain. Kita sibuk cari kekayaan. Kita sibuk kerja cari kesuksesan. Akibatnya apa? Kita mungkin sukses, tapi sukses menurut dunia. Sehingga sebagai akibatnya kita kehilangan agenda Tuhan. Kita kehilangan rencana Tuhan yang seharusnya terwujud lewat hidup kita. Tapi kan Pastor, kalau misalnya kaya kan bisa nyumbang ke gereja, Pastor. Nah, Tuhan tidak mau cuma duitmu. Tuhan mau hidupmu. Dan percayalah, sebetulnya Tuhan itu tidak butuh sumbangan. Wong semua yang ada di atas muka bumi ini Tuhan yang punya kok. Dalam sekejap Tuhan bisa memberkati saudara dengan kelimpahan finansial. Tapi dalam sekejap juga kalau Tuhan mau, karena lihat engkau nggak beres, Tuhan bisa ambil begitu saja. Contoh yang paling sederhana aja deh. Orang kerja keras mengumpulkan uang, disimpan di bank. Tiba-tiba terjadi krisis moneter. Hilang duitnya, Pastor. Banknya bangkrut. Aneh kan? Masa bank bisa bangkrut? Lah, tapi kenyataannya itu yang terjadi di tahun 98. Ada banyak bank yang gagal bayar, banyak bank yang menjadi bangkrut, sehingga akibatnya terjadi krisis ekonomi. Dan semuanya jadi cuman di selembar kertas doang, cuman hanya berupa angka doang. Tapi kita nggak punya kekayaannya itu. Jadi sikap hati kita, Pastor, itu menentukan untuk kita bisa terhubung nih, Pastor. Betul. Ke dalam satu gereja yang seperti Pastor Stephen jelaskan. Betul. Mati dari diri sendiri, mati dari cinta uang. Karena kalau kita betul-betul mencintai kebenaran, ketika mungkin di satu gereja kita diajar, ayo kamu harus sangkal diri pikul salib. Engkau harus mengutamakan agenda kerajaan sorga. Atau mungkin kalau di BCC saya memberi penegasan, ayo ikut PG, doa membangun manusia roh. Ayo ikut gerakan 1 jam sekali. Setiap 1 jam ambil waktu untuk menyembah, ambil waktu untuk doa, membawa dan menjaga keterhubungan kita dengan Tuhan.
Ya mungkin bagi beberapa orang, mereka yang memang cinta kebenaran, mereka ngejar bener. Tapi buat orang-orang yang merasa ini khotbahnya terlalu tinggi nih, terlalu keras ini. Kenapa? Lah karena dia mencintai yang lain. Jadi buat orang yang memang mencintai Tuhan, istilahnya gini deh, buat yang masih muda-muda kayak saya, cuman kan saya sudah punya istri, ya kan? Yang single tapi muda ya, Pastor ya? Masih bujang. Kalau saudara jatuh cinta dengan seseorang, kan istilah pendek katanya kan lautan api, ya, lautan api ku seberangi, terus apalagi gunung tinggi kan ku daki. Artinya apa? Sesulit apapun demi bisa ketemu sang kekasih, seberat apapun medannya, kita jabanin. Lah, masa sama Tuhan kita ndak kayak gitu? Kalau kita betul-betul mencintai Tuhan, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan, dan demi kita bisa mengalami realita Tuhan, kita harus 1 jam sekali menyisihkan 1-2 menit untuk worship. Itu mahal sepele. Dengan sukacita kita melakukannya. Kita melakukannya. Ketemu Tuhan nih, yang kita cintai loh. Tentu saja kita lakukan dengan sukacita. Itu sesuatu yang normal ya, Pastor? Normal. Waktu dulu saya pacaran dengan calon istri waktu itu. Sekarang sudah jadi istri. Rumahnya jauh. Saya harus naik sepeda. Capek, panas. Cuman lihat atap rumahnya aja udah happy. Walaupun pegel juga ya, Pastor? Walaupun pegel, tapi lihat atap rumahnya, wah udah happy. Ya. Tapi mau dijalani, walaupun nggak ketemu langsung, karena lagi sekolah. Saya ambil waktu jam istirahat, pengen cari tahu, ngintip, nggak ketemu, wah sudah. Tapi udah cukup happy lihat. Karena saking cinta ya, Pastor? Saking cinta. Demikian pula antara kita dengan Tuhan. Kalau dikasih kesempatan 1 jam sekali ketemu, mau. Wong cinta kok. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Pastor. Hati seperti itu yang Tuhan cari. Seperti itulah yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya saya berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah seberapa banyak engkau yang sedang menyaksikan tayangan ini sekarang, Roh Kudus dicurahkan dalam hidupmu. Dan aku berdoa, roh yang mencintai Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun, mulai Tuhan impartasikan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, roh cinta akan Tuhan yang mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan, melebihi cintamu akan uang, melebihi cintamu akan kesuksesan, melebihi cintamu akan keluarga, melebihi cintamu akan dirimu sendiri, tercurah dalam hidupmu, membawa engkau betul-betul mengejar Tuhan dan realita hadiratnya. Engkau tidak akan pernah berhenti sebelum kau alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, rohnya akan bekerja dengan kuat dalam hidupmu, mendorong, menggerakkan, mengkondisikan dirimu jadi mencintai Tuhan dengan luar biasa. Terjadi pekerjaan roh dalam batinmu, terjadi pekerjaan roh di dalam hidupmu, mengkondisikan engkau menumbuhkan level cinta akan Tuhan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus terjadilah, dan sama-sama yang percaya katakan amin, 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 amin. Haleluya. Baik, Pastor Stephen, terima kasih banyak untuk kehadirannya dan telah menjelaskan kepada kita semua bagaimana gereja yang akan mengalahkan antikristus ini, Pastor. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ruang Tiranus selanjutnya. I love you.